اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap terjaga semangat belajarnya ya. Anak-anak, dalam masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Anak soleh dan soleha, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat mengikuti kegiatan pakar yang ketiga ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya selalu mendapat syafaatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Anak soleh dan soleha, tidak terasa sudah hari ketiga kita melaksanakan kegiatan pakar ini. Semoga apa yang kalian simak mendapatkan manfaat dan mudah dipahami. Kegiatan pakar hari ini dapat anak-anak saksikan dalam channel YouTube SDN Tangerang 1, Facebook SDN Tangerang 1, dan Instagram SDN Tangerang 1. Nah, adapun materi pakar yang ketiga ini tentang asal-usul Al-Quran yang akan disampaikan oleh pemateri, yaitu Bapak Ahmad Yani SPDI. Apa kabar Bapak Ahmad Yani? Assalamualaikum Bu Kiki. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Ini Bapak menjelaskan tentang asal-usul Al-Quran ya? Insya Allah ya. Asal-usul Al-Quran itu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Betul Pak ya? Ya. Melalui pelantara malaikat Jibril. Nah, kapan proses turunnya Al-Quran, kemudian bagaimana proses turunnya Al-Quran tersebut. Ya, mungkin anak-anak juga ingin tahu ya penjelasan materinya, maka dari itu kita simak penjelasan materi hari ini oleh Bapak Ahmad Yani SPDI. Silakan Bapak. Terima kasih kepada Ibu Kiki. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak soleh dan soleha? Dan selalu kita ucapkan Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
Terima kasih kepada Ibu Kiki selaku moderator atau presenter pada acara Pakar. Apa itu Pakar? Sama-sama. Nah, bisa kita lihat ya, pesantren Pesantren Kilat Kilat Ramadan Ramadan virtual tahun 2021 yang dilaksanakan di UPTSDN Tangerang 1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, dan pada tahun ini walaupun dalam keadaan Covid, dalam keadaan kita terkena wabah, tapi masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada tahun ini kita bisa bertemu yang namanya bulan Ramadan ya Bu Kiki, bulan suci umat Islam yang di nabi-nabi terdahulu itu tidak ada yang namanya bulan Ramadan, hanya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus berbangga menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah disebut juga sebagai Al-Quran berjalan. Ya. Kenapa disebut begitu? Ya, karena Nabi Muhammad langsung mendapatkan perintah wahyu dan disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi gurunya langsung Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Masya Allah. Baiklah, Ibu Kiki dan anak-anak sekalian yang ada di rumah, untuk hari ini hari ketiga Pakar, insya Allah saya akan secara singkat mungkin ya, karena keadaan waktu nanti terbatas ya, dan menjelaskan sedikit tentang asal usul sejarah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah kitab suci sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, dan sebagai orang Islam sudah semestinya mengetahui bagaimana asal usul atau sejarah turunnya Al-Quran secara lengkap. Menurut pengertiannya, nuzulul Quran adalah istilah yang mengartikan peristiwa penurunan Al-Quran secara keseluruhan yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada langit dunia. Banyak manfaat yang bisa didapat dan membawa kitab suci, terutama bagi umat Islam yang sudah diwajibkan untuk membaca, memahami, dan mengamalkannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, Al-Quran sifatnya sangat murni dan suci karena bisa mendekatkan kita kepada Sang Maha Pencipta, ya. Karena kita adalah yang diciptakan makhluk, sedangkan Allah adalah Sang Maha Pencipta atau Sang Khalik. Kemudian pertanyaan seputar Al-Quran banyak ditanyakan oleh banyak orang, terutama bagaimana proses sejarah perkembangannya, turunnya bagaimana dahulu, apakah sudah ada mesin cetak ya zaman dahulu ya 14 abad yang lalu, atau berangsur-angsur. Iya betul ya, secara berangsur-angsur. Nah, mungkin juga kalian juga ingin mengetahui bagaimana kisahnya tentang asal usul turunnya Al-Quran. Seperti itu ya. Baik, sejarah secara singkat, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini disebut juga sebagai penghulunya para malaikat, ya, artinya komandannya para malaikat, seperti itu, yang menyampaikan perkataan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, dan tentunya atas perintah Allah. Proses turunnya pun berlangsung tidak langsung sekaligus, langsung satu kitab dalam satu hari misalnya, tidak seperti itu, tapi lumayan cukup lama ya waktunya, sekitar 22 tahun 2 bulan 22 hari itu masa waktu turunnya Al-Quran. Nah, wahyu yang pertama yang Nabi Muhammad terima yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Anak-anak tahu apa bunyinya? Bu Kiki tahu? Insya Allah. Insya Allah. Yuk, baik, kalau gitu coba kita baca sama-sama ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus kemudian ada pertanyaan, kok kenapa tidak langsung satu surat ya seperti itu? Nah, kenapa itu ada surat Al-Alaq yang diturunkan pertama kali? ya, kenapa surat Apakah Al-Alaq? ada perintah yang tersembunyi dalam surat tersebut? Nah, betul. Apakah ada perintah yang tersembunyi? Jadi karena wahyu pertama yaitu Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Ya. Dan bahwasanya manusia diciptakan dari segumpal darah, ya. Jadi berbagai macam segumpal darah kemudian disatukan menjadi bentuk tubuh seperti yang sekarang, yang sempurna, ya. Nah, isi daripada Al-Alaq itu di ayat pertama adalah Iqra, artinya membaca. Kita diharuskan membaca. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Seperti itu. Atau talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi kita tugasnya hanya membaca, ya. Membaca, bukan suruh menghafal, bukan suruh yang lainnya, tapi membaca dan membaca. Karena ada istilah mengatakan dengan membaca kita bisa mengetahui seluruh dunia. Ya, betul seperti itu kan? Betul. Ya. Buku adalah jendela dunia. Jendela dunia. Jadi kalau kita mau tahu dunia berarti kita harus membaca. Misalkan yang ingin jadi seorang guru ya harus banyak membaca. Ataupun jadi dokter harus banyak membaca, seperti itu, ya. Dan Al-Alaq ini diturunkan pada waktu Nabi Muhammad sedang berkhalwat, ya, atau sedang bersemedi atau sedang merenungkan diri, yaitu di sebuah gua yang bernama Gua Hiro. Ketika itu usia Nabi Muhammad mencapai 40 tahun dan bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Wah, berarti Al-Quran ini diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan ya? Iya, betul. Nah, kemudian ada berapa fase dalam pengumpulan Al-Quran tersebut, Pak? Ya, baik. Banyak atau tidak gitu fase pengumpulan Al-Quran tersebut? Fase-fase atau tahap-tahapan, ya. Tahapan Al-Quran itu diturunkan. Ya, anak-anak soleh dan soleha sekalian, ada fase-fase proses tahapan pengumpulan Al-Quran, yaitu pada fase Khulafaur Rasyidin atau 4 orang sahabat tongkat pertama, ya. Ini 4 orang ini yang sebagai awal daripada penegakan Islam, ya, sehingga bisa menyebar ke seluruh dunia. Wow. Itu namanya disebut Khulafaur Rasyidin, 4 orang. Ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabat Umar bin Khattab, ada sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, dan diteruskan kepada sahabat yang lainnya. Nah, fase kodifikasi Al-Quran ini secara khusus membahas bagaimana sebab-sebab secara eksternal mendorong terjadinya proyek penulisan Al-Quran secara sistematis, secara terorganisir. Yang pertama di fase sahabat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu fase pertama. Ini adalah fase pertama periode penulisan Al-Quran secara tersistematis, terorganisir. Alasannya adalah terjadinya tragedi Yamamah atau perang Yamamah. Itu ada perang yang sangat luar biasa, artinya karena di dalam perang itu ada para hafiz Quran, para sahabat penghafal Quran ikut berperang, kemudian meninggal dunia, ya, mati syahid, ya, seperti itu. Akhirnya kan yang penghafal Al-Quran berkurang jadinya. Betul, karena banyak yang meninggal. Betul. Dan karena banyaknya penghafal Al-Quran yang syahid di medan perang, akhirnya menyebabkan sahabat Umar bin Khattab, ya, ini khawatir, gusar, gelisah, gundah gulana, karena khawatir ketiadaan mereka akan menyebabkan hilangnya Al-Quran. Iya, secara perlahan-lahan, ya. Maka Umar pun mendatangi sahabat Abu Bakar dan meminta kepada beliau agar memutuskan sebuah kebijakan yang melaksanakan program penulisan Al-Quran. Dan akhirnya awalnya sahabat Abu Bakar ini merasa ragu, bimbang, karena
belum ada perintah secara langsung dari Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Ya, akhirnya dibicarakanlah, dimusyawarahkan oleh sahabat Umar ini secara baik-baik. Akhirnya terbukalah pikiran Abu Bakar ini dan akhirnya menyetujui untuk proyek tadi, pengumpulan Al-Quran tadi. Dan siapakah yang ditugaskan tadi? Nah, yang ditugaskan adalah tadi di awal sudah kita sebutkan, yaitu sahabat Zaid bin Sabit yang menjadi ketua proyek pengumpulan Al-Quran tersebut. Ya, yang tadi ditulis di batu, di kayu, di tulang dan lain sebagainya. Nah, Zaid pun tidak langsung menerima ya. Beliau juga sama khawatirnya dengan sahabat Abu Bakar karena belum ada perintah langsung dari Rasulullah ketika itu. Dan akhirnya dibicarakan secara baik-baik oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab. Akhirnya beliau pun menyetujui dan memulai proyek pengumpulan Al-Quran tadi. Seperti itu. Dalam proses penulisan ini namanya Mushaf Abu Bakar, ditulis oleh Zaid bin Sabit dengan mempertimbangkan dua sumber ya. Pertimbangan Zaid ini yaitu hafalan para hufaz dan tulisan-tulisan yang telah ada di zaman Rasulullah. Mushaf ini juga memuat ragam dialek atau logat ya masyarakat Arab pada waktu itu secara sanad mutawatir maupun abad yang dijumpai di era tersebut. Kemudian fase yang kedua yaitu di fase sahabat Utsman bin Affan ya. Ini seorang pengusaha ya, sahabat seorang pengusaha ya. Pada masa beliau ini kodifikasi memiliki permasalahan yang lain, berbeda halnya dengan zaman Abu Bakar yang mengadakan proyek karena khawatir akan sirnanya Al-Quran bersamaan dengan meninggalnya para hafiz Al-Quran di medan perang. Karena semakin meluasnya wilayah Islam dan semakin banyak perbedaan dialek, maka di daerah-daerah tersebut sahabat Utsman untuk mengirimkan para penghafal Al-Quran untuk menjadi paku bumi di daerah tersebut ya, atau pusat pengajaran. Seperti halnya di negeri Syam ada sahabat Ubay ibnu Ka'ab, kemudian yang menjadi pengajar atau mu'alim atau muqri. Kemudian di Kufah ada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, dan di Basrah ada Abu Musa al-Ash'ari. Masing-masing pengajar memiliki kekhasannya, memiliki ciri-ciri masing-masing dalam hal qiraat yang dipakai atau yang diajarkannya. Nah, perbedaan ini ternyata menimbulkan perdebatan ya. Ada yang mengatakan oh ini beda, ini beda, ini akhirnya satu sama lain saling mengkafirkan bacaan antara sesaudaranya tersebut. Nah, di antara masing-masing murid para sahabat tatkala berjumpa, pesan ini juga disampaikan oleh Hudzaifah ibnu al-Yamani tatkala memperluas wilayah kekuasaan Islam di Armenia dan Azerbaijan waktu itu. Dia menyaksikan sendiri bagaimana perdebatan para murid dari daerah yang berbeda dan tergabung dalam satu pasukan. Itu sudah seperti perselisihan perang, padahal sama sumbernya. Seperti halnya perselisihan antara Yahudi dan Nasrani, padahal satu sumber tapi iya, tapi berbeda. Akhirnya saling merasa diri paling benar. Seperti itu ya. Maka dari hal tersebut ya sahabat Utsman bin Affan ini khawatir dan akhirnya memutuskan untuk menjalankan proyek mushaf imam sebelum keadaan semakin parah. Iya. Nah, itu panjang ya Pak, maksudnya proses fasenya itu ya. Sangat panjang sekali fasenya. Penurunannya aja panjang dan proses pembukuannya juga sangat sulit. Dan kita sekarang sebagai umat Nabi Muhammad tinggal menikmati aja Al-Quran yang sudah jadi. Maka dari itu tetap harus selalu dibaca ya Al-Qurannya ya. Walaupun sehari hanya satu ayat. Iya, walaupun hanya sehari satu ayat. Kita tinggal menikmati, tinggal gampangnya aja sebenarnya ya. Nah, kemudian dimulainya proyek mushaf ini yaitu sahabat Utsman bin Affan meminjam mushaf yang disimpan di rumahnya Hafsah ya. Maaf tadi Hafsah ini anaknya sahabat Umar ya, bukan anaknya Rasulullah.
dari Hafsah binti Umar ini, kemudian sahabat Utsman menunjuk Zaid ibnu Sabit dia sebagai pemimpin proyek. Ada juga Abdullah ibnu Zubair, ada juga Sa'id ibnu Ais dan Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hisham untuk memutuskan ulang mushaf Abu Bakar agar menjadi banyak, ya. Dan keempat orang tersebut hanya sahabat Zaid yang bukan orang Quraisy. Jadi 3 orang itu orang asli Quraisy, sedangkan Zaid ini bukan orang Quraisy. Ya. Sahabat Utsman berpesan, apabila saat penulisan Al-Quran terjadi perdebatan antara Zaid dan ketiga orang tersebut yang tadi, maka tulislah dengan logat yang biasa diucapkan oleh orang Quraisy. Jadi satu logat yang dipakai, satu dialek yang dipakai itu dialek daripada orang-orang Quraisy, ya. Sebab Al-Quran turun dengan dialek orang Quraisy, artinya turun di Arab Saudi yang kebanyakan adalah orang-orang suku Quraisy. Itu. Keempat orang itu setuju dan menulis ulang mushaf dari Abu Bakar ke dalam beberapa mushaf yang kemudian disebar oleh sahabat Utsman ke berbagai daerah. Ia pun memerintahkan agar segala bentuk tulisan selain daripada mushaf yang diproduksinya agar dimusnahkan atau dibakar. Meskipun kehadiran mushaf Utsman ini juga berimplikasi pada hilangnya beberapa dialek yang sebelumnya terdapat dalam mushaf Abu Bakar, sebab hanya memuat dialek Quraisy dengan harapan meminimalisir, ya, atau mengurangi terjadinya perbedaan dan perpecahan di tengah umat Islam. Nah, adapun cara penulisan Al-Quran pada masa Utsman inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan mushaf Rasam Utsmani. Artinya mushaf itu yang ditulis pada zaman Utsman sesuai dengan yang diarahkan oleh Utsman, dinamakan Rasam Utsmani. Seperti itu Bu Kiki, ya, anak soleh dan soleha sekalian. Alhamdulillah ya, pemaparannya cukup jelas, walaupun panjang tapi jelas ya. Insya Allah. Detail dari awal turunnya Al-Quran, Betul. kemudian proses penurunannya seperti apa sampai proses pembukuan Al-Quran. Iya, betul-betul. Agar anak soleh dan soleha tetap semangat belajarnya di rumah, ada kuis ya dari Pak Yani ya. Boleh. Ada kuis dari Pak Yani, disiapkan alat tulisnya. Siap, insya Allah. Silakan Pak Yani membacakan kuisnya. Anak-anak yang soleh dan solehah dan Ibu Kiki, pada acara pakar kali ini, baiklah sebagai penutup, saya akan membacakan kuis atau pertanyaan. Tolong disimak dan siapkan buku catatannya. Yang pertama, berapa lamakah Al-Quran itu diturunkan? Ya, itu yang pertama. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Proses penurunan Al-Quran. Betul. Kemudian yang kedua, siapakah sahabat yang pertama kali berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran? Ya, yang berinisiatif pertama kali. Inisiatif sahabat Rasulullah ya. Ya, yang ketiga, ya. Di zaman sahabat siapakah dimulainya proses pengumpulan Al-Quran? Pada zaman kepemimpinan siapa ya? Iya, pada zaman kepemimpinan siapa, khalifah siapa? Kemudian yang keempat, siapakah sahabat yang ditunjuk sebagai pemimpin proyek pengumpulan Al-Quran? Nah, sahabat ya yang ditunjuk sebagai pemimpin proyek Al-Quran. Kemudian yang kelima, yang terakhir, sebutkan media apa saja yang menjadi alat untuk ditulis ayat Al-Quran. Medianya. Ya, tadi yang sudah disebutkan ya, Al-Quran itu sebelum kita temui sekarang ini ditulis di mana saja. Iya, sebelum adanya kertas seperti itu. Oke, itu yang kelima ya. Ya, mungkin itu 5 pertanyaan. Nah, silakan Kiki. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak soleh dan soleha. Demikian pemaparan materi tentang asal-usul Al-Quran.
semoga bermanfaat, mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, kita tutup acara Pakar hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.